Nah, jadi memang pasca uji publik yang dilaksanakan oleh KPU pada hari Jumat 30 Oktober 2020 begitu, kami memiliki beberapa catatan sikap begitu yang nanti mungkin juga akan kami share begitu catatan dan juga rekomendasi dari kami. Ya, memang harus diakui bahwa sistem rekapitulasi suara elektronik atau Sirekap merupakan salah satu aspek yang diatur penggunaannya dalam rancangan PKPU untuk diterapkan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak Desember mendatang. Sirekap memang rencananya akan menggantikan proses rekapitulasi yang belum dilakukan secara manual itu dan dirubahnya menjadi digital dengan menggunakan perangkat lunak berbasis aplikasi. Nah, kita tahu bahwa memang wacana penggunaan Sirekap bukanlah hal baru dalam tata kelola kepemiluan di Indonesia. Terdapat 4 tujuan utama yang hendak dicapai dari penggunaan Sirekap. Yang pertama adalah efisiensi tata kelola penyelenggaraan pemilu dari segi biaya maupun waktu rekapitulasi penghitungan suara yang memerlukan waktu cukup lama ketika dilakukan secara manual dan juga berjenjang. Lalu yang kedua, meminimalisir potensi electoral fraud yang terjadi dalam proses rekapitulasi perolehan suara dalam bentuk merubah hasil pemilu. Yang ketiga, mendorong transparansi rekapitulasi perolehan suara dalam pemilu yang dapat diakses oleh berbagai pihak kapanpun dan dimanapun secara real time. Dan yang keempat, penggunaan Sirekap dalam penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi COVID-19 mampu meminimalisir kerumunan massa kalau kita baca bahwa ada memang 4 tujuan utama Sirekap ini. Sekalipun pemanfaatan teknologi informasi dalam proses rekapitulasi suara ini memiliki berbagai tujuan yang mulia, namun terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan secara matang. Di antaranya adalah yang pertama, perihal kerangka hukum. Kita tahu bahwa penggunaan teknologi informasi seperti Sirekap yang akan difungsikan untuk menghitung perolehan suara dan menentukan hasil pemilu perlu dipayungi landasan hukum yang memadai. Tujuan utamanya ialah agar pemanfaatan teknologi informasi tersebut memiliki legitimasi yang kuat. Undang-Undang Pilkada kurang lebih memiliki 3 pasal yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi. Pasal 85 ayat 1 huruf B, pasal 98 ayat 2, dan pasal 111 ayat 1. Keseluruhan pasal ini mengatur pemanfaatan teknologi informasi dalam tahapan pemungutan suara. Undang-Undang Pilkada memang memberikan ruang dalam penggunaan perangkat teknologi informasi seperti Sirekap untuk digunakan. Namun demikian, undang-undang tersebut tidak mengatur dampak bawaan terhadap tahapan lainnya jika Sirekap digunakan. Seperti pertama, pengaturan mengenai logistik pemilu ketika Sirekap diterapkan. Yang kedua adalah ruang koreksi atau keberatan layaknya yang diatur dalam rekapitulasi manual di undang-undang Pilkada yang ada. Yang ketiga adalah mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu ketika rekapitulasi manual beralih ke digital. Dan yang keempat adalah sengketa perselisihan hasil pemilu. Nah, rancangan PKPU tentang rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil pemilu yang diuji publik pada Jumat 30 Oktober memang mengatur beberapa ketentuan tersebut. Persoalannya adalah apakah ketentuan tersebut cukup diatur pada level PKPU atau baiknya diatur dalam level undang-undang. Nah, ada beberapa pertimbangan dan juga catatan dari teman-teman koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam diskusi media hari ini, seperti misalnya kesiapan infrastruktur teknologi dan juga sumber daya manusia. Lalu yang kedua soal ketersediaan waktu, yang kita tahu bahwa tahapan pilkada sekitar hampir 30 hari lagi ya, atau 31 hari lagi akan segera dilaksanakan. Nah, kami dari Koalisi Masyarakat Sipil memiliki beberapa rekomendasi berdasarkan 3 catatan besar ya terkait dengan ketersediaan waktu dan juga kesiapan infrastruktur dan juga regulasi. Maka kami bersikap pertama memang Sirekap perlu dipertimbangkan untuk sebagai pilot project. Apabila Sirekap akan dijadikan sebagai media atau instrumen utama untuk penetapan hasil, maka semua standar yang menjadi prasyarat dalam penggunaan teknologi informasi harus terpenuhi. Jika tidak semua standar terpenuhi, maka penggunaan Sirekap dalam konteks tersebut sebaiknya tidak dipaksakan karena akan membawa resiko yang besar terhadap legitimasi proses dan hasil pemilu yang justru akan kontraproduktif dengan tujuan penggunaan Sirekap. Seperti misalnya pertimbangan soal pemilihan daerah. Yang pertama misalnya pemilihan daerah yang dijadikan pilot project adalah daerah dengan jumlah TPS yang tidak terlalu banyak.
Atau yang kedua adalah pemilihan daerah yang akan dijadikan pilot project adalah daerah di luar dari yang termasuk pada indeks kerawanan pemilu yang cukup tinggi untuk meminimalisir terjadinya untuk meminimalisir terjadinya konflik begitu di bawah. Dan yang kedua adalah kesiapan infrastruktur yang perlu dan juga yang harus memadai yang dimiliki oleh penyelenggara. Yang ketiga adalah soal kesiapan sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah persetujuan dan kesiapan peserta pemilu, pengawas pemilu, dan juga masyarakat. Nah, itu adalah beberapa prasyarat ketika Sirekap akan diterapkan sebagai pilot project. Nah, kalau andai kata Sirekap tersebut tidak terpenuhi instrumen-instrumen tersebut, maka sebaiknya Sirekap dijadikan bahan uji pembanding begitu, sebagaimana situng. Dan yang terakhir adalah kami mendorong karena dengan waktu yang begitu terbatas, supaya penggunaannya kalaupun nanti jadi dilaksanakan tetap optimal, maka KPU harus segera mengambil sikap apakah Sirekap akan diterapkan atau tidak. Nah, itu adalah catatan dan juga rekomendasi dari Koalisi Masyarakat Sipil, dan sebetulnya saya juga ingin menambahkan begitu supaya berkaitan dengan penggunaan Sirekap di Pilkada 2020, kami berharap bahwa betul-betul ada assessment ataupun satu indikator yang jelas sebelum KPU akhirnya memutuskan apakah menggunakan Sirekap atau tidak begitu. Walaupun kita tahu 30 Oktober kemarin sudah dilakukan uji publik begitu, kami berharap sebelum masuk pada RDP terkait dengan 2 rancangan PKPU tersebut, KPU terus menghimpun masukan dari masyarakat dan juga publik khususnya, dan juga peserta pemilu, serta juga penyelenggara pemilu yang lain, untuk betul-betul menentukan apakah memang Sirekap dapat dilaksanakan atau tidak.